Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, Rasul Paulus dalam setiap pembahasannya selalu ingin menyampaikan gospel, Injil Kristus. Siapakah Kristus itu bagi kita yang sudah diselamatkan? Dia selalu ingin menjelaskan, terutama di dalam kitab Kolose ini, bahwa kita sudah mati dan hidup di dalam Kristus, oleh Kristus, bagi kemuliaan Kristus. Dan kita diingatkan di dalam kitab Kolose pasal 3 ini ada satu perikop berjudul manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah." Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang kita lakukan di luar Tuhan adalah penyembahan berhala. Ketika kita masih hidup dalam dunia lama kita, manusia lama kita, menurut kedagingan kita, tanda petik ya, kita tidak menghormati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita seperti menduakan Tuhan, dan kita masih mengandalkan diri kita. Dan inilah yang disebut berhala. Dan saya percaya kita tidak mau melakukan itu sebagai anak kerajaan Allah yang ingin berbakti kepada Allah Bapa yang sudah menyelamatkan kita, mengikuti Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya bagi kita, dan kita menghormati Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar. Dan saudara, kata mematikan ini, matikanlah ini dalam bahasa Inggrisnya put to death. Dihukum mati, mati adanya. Artinya apa, saudara? Kita tidak lagi meneruskan cara hidup lama kita. Ya, artinya kita pada saat ini kita menjadi ciptaan baru, kita mengikuti pola cara yang baru sesuai dengan Alkitab dan kehendak dan firman Tuhan. Dan ini memang menjadi tantangan bagi setiap kita, karena kita belum sempurna. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan kita dan juga menjaga kehidupan keselamatan kita. Agar apa, saudara? Agar kita berfungsi, agar kita menjadi lebih efektif sebagai umat Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah. Saudara, di kitab lain di Galatia, Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam lagi. Galatia 6 ayat 14 mengatakan, "Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Saudara, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjelaskan bahwa oleh salib Kristus segala dunia kita sudah dipakukan di kayu salib Kristus. Bahkan hidup kita yang lama semuanya sudah disalibkan di dalam salib Kristus. Di sini Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa semuanya sudah berakhir. Kita memulai hidup sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, mengapa kita harus mematikan? Karena saudara, kalau kita tidak hati-hati dan tidak mematikan dengan sungguh-sungguh, kita akan membuka celah lagi persahabatan kita dunia. Kemudian kita menerima apa yang menjadi nilai-nilai dunia. Ya, itu semua baik, tetapi belum tentu benar menurut firman Tuhan. Sehingga kita kembali kepada manusia lama, mengandalkan kekuatan kita, memakai nilai-nilai dan konsep dunia. Kita punya firman Tuhan yang utama, yang terutama. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita harus fokus, mata kita harus tertuju kepada perkara-perkara di atas. Kita harus dengan sungguh-sungguh sadar untuk mencari perkara-perkara di atas, karena kita sudah ciptaan baru, bukan lagi yang lama. Mengapa kita harus mematikan? Karena saudara, kalau kita tidak hati-hati, dan tidak tegas secara sadar, hari lepas hari, setiap saat, dalam setiap tantangan mematikan kedagingan kita pasti akan kembali kepada manusia lama lagi. Mengapa kita harus mematikan? Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, dan kita harus mengingatkan diri kita sendiri, karena ini adalah proses. Setiap hari dari bangun pagi, setiap hari, setiap minggunya, setiap bulan, setiap pergumulan, setiap permasalahan, kita diperhadapkan akan pilihan dunia atau perkara di atas. Dalam pertemanan, masalah keluarga, kekuatan kesehatan kita, bahkan dalam pelayanan, kita diperhadapkan dengan pilihan perkara dunia atau perkara di atas. Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan dunia. Ini adalah proses, dan tahu
Kita harus tahu dan percaya dengan kekuatan Tuhan, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita akan mampu. Dengan kekuatan kita, kita akan kembali dengan konsep-konsep natur kehidupan lama kita. Karakter kita akan timbul kembali. Serahkan semuanya ketika kita, dunia kita, kedagingan kita disalibkan bersama dengan salib Kristus. Kita bersyukur dan kita menyerahkan semuanya kembali kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan ketika ada masa, ada kala ketika kami tidak kuat, kami kembali kepada manusia lama. Tetapi hari ini kami percaya kuasa Roh Kudus diberikan untuk mengawali kehidupan iman kami sampai pada hari penebusan Tuhan. Untuk kami diingatkan kembali untuk mematikan hari lepas hari, mematikan kedagingan kami. Ketika tantangan masalah itu datang, Tuhan kuatkan kami untuk memilih yang terbaik, yaitu perkara-perkara di atas. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara bisa, saya bisa, oleh kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan kita akan gagal. Tapi kita mengingatkan diri kita sudah menjadi ciptaan baru berharga di mata Tuhan. Oh haleluya, Tuhan Yesus berkati.